warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Kerajaan Kediri. Saya akan membacakan sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak Hindu. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian, seperti dikutip dari buku ensiklopedia sejarah lengkap Indonesia dari era Masuk sampai kontemporer oleh Adi Sudirman. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kaluripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan bersama sakti bernama Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala atau Kaluripan dan Panjalu atau Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Beratas, seperti dikisahkan dalam prasasti Mahabharata pada 1289 Masehi. Kitab Negara Kertagama pada 1360 Masehi dan Kitab Calon Arang pada 1540 Masehi. Sekarang kita masuk ke pertemuan politik sosial, ekonomi, dan beberapa prasasti. Nah, kehidupan politik di negara Kediri ditandai dengan prasaudara antara Samara Wijaya. Kehidupan politik di Kerajaan Kediri ditandai dengan prasaudara antara Samara Wijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara keduanya. Panji Garasakan dapat mengalahkan Samara Wijaya sehingga Panji Garasakan berkuasa. Tahun 1059 Masehi yang memerintah adalah Samarasaka. Akan tetapi pada saat itu tidak lagi terdengar berita tentang Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Pada tahun 1104 Masehi muncullah Kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa. Kerajaan itu dikenal dengan nama Kerajaan Kediri dengan ibu kotanya di Daha. Tahun 1117 Masehi Kameswara muncul sebagai Raja Kediri. Pada tahun ini ada beberapa prasasti yang ditemukan, yaitu prasasti Pandeglang dan Panumbangan. Isinya yaitu tentang satu pendidikan untuk beberapa desa. Pada tahun 1135 Masehi muncul raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Jayabaya. Ia meninggalkan prasasti yang sangat penting, yaitu prasasti Rantang atau Ngantang pada tahun 1135 Masehi. Talan pada tahun 1136 Masehi dan prasasti Desa Jepun pada tahun 1144 Masehi. Raja yang terakhir di Kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Gandang Biringis. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan para pendeta atau kaum Brahmana. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan pada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Sekarang masuk ke kitabnya, Kitab Barayatuda. Sekarang masuk ke kitabnya. Pertama, Kitab Baratayuda. Kitab Baratayuda ditulis pada zaman Belanda Jayabaya. Diberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu melawan Nenggala. Perang saudara itu digambarkan dengan perang antara Kuwara dengan Pandawa yang masing-masing merupakan keturunan Bantara. Kedua, Kitab Kresnaya. Kitab Kresnaya ditulis oleh MPU Triguna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rumini. Ketiga, Kitab Semaradahana. Kitab Semaradahana ditulis pada zaman Raja Kameswari oleh MPU Darmaja. Isinya menceritakan tentang sepasang suami istri Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Keempat,
Kitab Lugdaka. Kitab Lugdaka ditulis oleh M.Pu. Anak Tanangkung pada zaman Raja Kameswari. Isinya tentang seorang pemburu bernama Lugdaka. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya tutup presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.